Oke, selamat berjumpa kembali. Kali ini tutorialnya adalah bagaimana cara kita melakukan tarik data dan sinkronisasi. Oke, untuk melakukan tarik data dan sinkronisasi kita harus ganti akun ya. Lewat ini akun operator, kita harus ke menu pengaturan, kita tukar akses pengguna, kita beralih ke pengguna kepala sekolah ya. Oke. Nah, kita cari nama GTK yaitu sebagai kepala sekolah. Ini kepala sekolah ya, harus kepala sekolah. Kita tukar pengguna. Oke. Ya, sekali lagi untuk tarik data dan sinkronisasi harus kita login menggunakan akun kepala sekolah. Oke. Langsung di sini kita klik sinkronisasi. Oke. Seperti biasa harus melakukan cek tabulasi. Kita cek semua. Oke. Di sini masih ada satu invalid ya. Nah, di sini ya ada satu invalid. Nah, kalau aplikasi sebelumnya, kalau masih ada satu saja yang invalid, kita tidak bisa sinkronisasi. Di aplikasi yang sekarang 2021, memang iya, tetap kita tidak bisa sinkronisasi. Tapi kita bisa melakukan tarik data. Oke. Apa yang dimaksud dengan tarik data adalah di sini. Nanti kita cek. Nah, ada satu invalid ya. Satu. Kita langsung klik sinkronisasi. Oke. Di sini dijelaskan perlu diketahui bahwa untuk saat ini proses pengiriman data dibagi menjadi dua bagian. Oke, di sini jelas ya, dijelaskan. Tarik data adalah proses satu arah di mana hanya akun menurunkan data yang mengalami perubahan yang ada di server saja. Proses ini tidak akan mengirimkan data yang mengalami perubahan dari aplikasi Dapodik ke server. Intinya satu arah. Tarik data hanya digunakan menarik data yang ada di server masuk ke aplikasi Dapodik kita. Satu arah ya. Dari luar masuk ke aplikasi. Kalau sinkronisasi adalah proses dua arah yang akan menurunkan data yang mengalami perubahan di server dan akan mengirimkan data yang mengalami perubahan di lokal ke server. Jadi dua arah sinkronisasi ya. Yang dari luar dari server masuk ke aplikasi Dapodik kita dan aplikasi Dapodik kita akan dikirimkan ke server dua arah. Jadi intinya sinkronisasi lebih lengkap ya. Tarik data hanya separuhnya yaitu menarik dari luar ke dalam. Oke, seperti tarik data adalah misalnya kita menarik perubahan yang kita lakukan lewat verbal PD, verbal PTK, manajemen data atau operator. Ya biasanya kita melakukan tarik data siswa baru, mutasi, itu kan kita lakukan di server-server itu. Bisa kita tarik data. Oke, tidak harus menunggu invalidnya hilang semua ya. Oke. Di sini ada satu invalid ya, satu saja invalid ya. Maka yang bisa kita lakukan hanya tarik data. Kita tidak bisa melakukan sinkronisasi tapi kita hanya melakukan tarik data. Kita klik ya. Oke, pastikan koneksi internet ya. Kita lakukan tarik data. Oke. Di menarik data dari server ke Dapodik kita. Misalnya kita merubah akun PTK lewat server ya di manajemen operator ya, manajemen operator dulu data Digdasmen. Tapi di aplikasi kan kita belum berubah, kita harus tarik datanya dulu ya. Oke, prosesnya masih berjalan. Oke, misalnya kita berubah di verbal PD, kita merubah nama siswa, ada yang salah data siswa. Oke, kan dulu kan kita harus membutuhkan sinkronisasi untuk menarik data tersebut ke aplikasi Dapodik kita. Ya. Biasanya kita direpotkan banyak data invalid. Nah, di aplikasi ini enak ya. Ada menu baru yaitu tarik data, tidak menunggu invalidnya kosong.
Tidak harus menunggu sinkronisasi, tapi bisa langsung melakukan tarik data yang dari server ke aplikasi kita. Oke, prosesnya mungkin sekitar 5 menit. Saya skip aja biar nggak terlalu lama ya. Oke, saya skip. Oke, prosesnya sekitar tadi 2 menit 7 detik ya. Proses tarik data. Kita lihat perubahannya. Nah, di sini. Oke. Ini data yang mengalami perubahan di aplikasi ya. Oke, data aja belum. Ini data yang mengalami perubahan. Nah, di sini. Data yang dikirim ke server tidak ada karena kita melakukan tarik data. Maka kita tidak bisa mengirim data dari lokal atau dari dapodik ke server. Tidak bisa kalau kita gunakan data. Nah, perubahan data yang masuk ke lokal ya, ini yang kita lakukan. Karena berhubung saya tidak ada perubahan data di server, jadi di sini tidak ada. Kalau misalnya ada, misalnya kita tarik peserta didik baru kelas 1, otomatis akan masuk di sini jika kita melakukan tarik data yang ini sini. Oke. Ini perubahan data referensi, hanya referensi saja. Penambahan referensi di aplikasi saja ini. Oke. Ada bidang studi ini ya. Biasanya kalau kita sinkronisasi bisa masuk ya ini. Yang paling penting adalah ini seharusnya hijau ya. Dicek ada perubahan atau tidak. Misalnya di sini peserta didik baru ada 1 sukses, berarti ada penambahan 1 peserta didik yang dari server ke aplikasi kita. Oke. Untuk sinkronisasi gimana? Oke, untuk sinkronisasi kita harus invalidnya kita nolkan ya, hampir sama. Kita kembali ke admin dulu. Oke. Kita invalidnya kita nolkan ya. Tadi kebetulan hanya tinggal 1 di Sarpras. Oke. Oke, kita simpan. Kita cek validasinya di Sarpras ya. Oke, sudah 0 ya Sarprasnya. Oke, kita beralih ke kepala sekolah lagi ya. Oke, seperti biasa sinkronisasi kita lakukan seperti biasa harus invalid ya. Perbedaannya ditarik data. Oke, kita lakukan sinkronisasi. Kita cek tabulasinya dulu. Apakah ada invalid? Oke, nanti akan di-start otomatis kalau benar-benar tidak ada yang invalid. Prosesnya bukan tarik data, tapi sinkronisasi ya. Bedanya di situ. Sistem akan membaca dengan sendiri. Kalau ada invalid, prosesnya hanya bisa dilakukan tarik data. Kalau semuanya invalidnya 0, prosesnya akan otomatis sinkronisasi atau 2 arah. Oke, kita klik sinkronisasi. Oke, masih ditemukan data warning. Oke, warning kan tidak bermasalah untuk sinkronisasi ya. Dianggap hanya peringatan saja. Oke. Nah, di sini Anda akan melanjutkan ke proses sinkronisasi ya. Karena sudah invalidnya tidak ada, server akan otomatis membaca sinkronisasi atau proses 2 arah. Kita klik ya. Ini seperti biasa lembar konfirmasi ya. Kita lanjut. Kita harus mencentang ya, seperti biasa kita centang-centang di sini. Nah, seperti biasa. Oke. Sini juga centang, pastikan sudah benar ya. Tadi. Oke. Kalau sudah dicentang semua, konfirmasi isian dapodik. Lanjutkan. Lanjut. Ya.
lama ya. Oke, sudah statusnya ini koneksi internet. Oke, langsung kita klik sinkronisasi, pastikan koneksi internet terhubung ya. Sinkronisasi, moga tidak servernya tidak sibuk ya. Oke, saya skip dulu ya prosesnya. Oke, saya skip biar nggak terlalu lama. Oke, prosesnya masih berjalan ya. Ini tinggal mengakhiri proses. Semoga berhasil. Oke, proses sinkronisasi sudah selesai. Ini waktu sinkronisasi 3 menit 17 detik ya, lumayan cepat lah. Oke, sinkronisasi selesai. Oke, di sini. Oke, di sini pemberitahuan belanja Sipla Arkas. Yes. Oke, nah, di sini yang mengalih data perubahan nggak ada ya. Tadi karena sudah kita melakukan tarik data ya sebelumnya. Nah, di sini data yang dikirim ke server. Nah, makanya karena ini sinkronisasi, data yang dikirim ke server ada ya. Karena dua arah. Oke. Ini perubahan yang masuk ke lokal tidak ada karena tidak ada perusahaan. Oke. Referensi seperti tadi ya. Oke, kita tutup. Demikian, semoga menjadi manfaat bagi teman-teman ops semua. Semangat, tetap semangat ya, dalam menjalankan tugas sebagai pengumpul data ya, pejuang data ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.